Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan judul Strategi Operasi untuk Barang dan Jasa. Dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Hal ini disebabkan karena pasar internasional itu lebih menarik, ya. Keuntungan yang didapat juga lebih besar daripada di pasar domestik. Kegiatan operasi hendaknya bukan sekedar untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga memberikan kekuatan kompetitif bagi bisnis. Artinya kegiatan produksi atau kegiatan operasional tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tapi juga harus memberikan suatu keunggulan, ya, keunggulan kompetitif bagi bisnis perusahaan. Pencapaian keunggulan kompetitif melalui perbaikan untuk kerja operasi membutuhkan tanggapan strategi dalam operasi. Ya, untuk mencapai keunggulan kompetitif itu dibutuhkan suatu strategi. Untuk menjadi perusahaan yang kompetitif harus mengenal model-model strategi. Manajemen strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos yang artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dari berbagai pengertian dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni atau ilmu dari suatu pembuatan atau formulating, ya, suatu formula, kemudian penerapannya, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategis di antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa yang akan datang. Fungsi-fungsi yang di sini dimaksud ya adalah fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi keuangan, dan fungsi human resource development. Dalam manajemen operasi kita berbicara tentang pengelolaan. Manajemen yaitu planning, organizing, actuating, controlling, serta optimalisasi penggunaan sumber daya atau faktor-faktor produksi, yaitu manusia, material, mesin, metode, manajemen, dan market atau pasar. Menurut Ishak, manajemen operasi erat kaitannya dengan KIPO sesuai dengan strategi yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Pengertian strategi operasi. Menurut Roger B. Scholder mengemukakan bahwa strategi operasi adalah suatu fungsi yang menentukan arah atau dorongan secara keseluruhan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Skinner, operasi harus berhubungan dengan penuh dengan strategi bisnis dan strategi operasi. Tujuan dari strategi operasi yaitu adalah untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi keunggulan dibandingkan pihak pesaing. Saya ulangi, untuk mempertahankan bagi yang sudah unggul atau untuk mencapai posisi keunggulan dibandingkan pihak pesaing bagi perusahaan yang belum unggul. Kemudian organisasi tersebut masih harus meraih keunggulan apabila dapat memanfaatkan peluang lingkungan yang mungkin menarik keuntungan, ya. Lingkungan ini dapat terdiri atas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu mencakup human resource, kemudian finance, kemudian produk, kemudian supplier, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi kondisi ekonomi, kondisi sosial, budaya kemasyarakatan, kondisi politik dan hukum, dan sebagainya. Model strategi operasi. Nah, di sini strategi perusahaan dan strategi bisnis itu
harus memperhatikan pertama itu adalah analisis internal dan analisis eksternal. Di mana analisis lingkungan internal itu adalah analisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap divisi yang ada di perusahaan. Misalnya dari divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi human resource, dan divisi produksi. Nah, apa kekuatan dan kelemahannya? Kemudian yang dimaksud dengan analisis lingkungan eksternal adalah mengidentifikasi, menilai atau mengidentifikasi faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor demografi, faktor politik, faktor hukum, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor teknologi. Di mana dari faktor-faktor ini yang mana yang dapat mempengaruhi daripada keberlangsungan hidup perusahaan atau yang pengaruhi bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Nah, contohnya faktor saat ini adalah faktor ekonomi dan faktor sosial kemasyarakatan, yaitu dengan adanya pandemik COVID-19 jelas sangat mengganggu ya. Ini faktor ekonominya juga mengganggu di mana penjualan perusahaan menurun secara drastis. Ya. Kemudian faktor sosial kemasyarakatannya adalah bahwasanya proses produksi perusahaan, sebagian perusahaan itu dihentikan. Proses produksi disebabkan proses produksi itu melibatkan banyak buruh atau karyawan dalam proses produksi sehingga dapat menularkan daripada virus COVID-19. Banyak kegiatan produksi perusahaan dihentikan oleh pemerintah. Apalagi terkait dengan adanya kebijakan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar di ibu kota misalnya Jakarta. Banyak pabrik-pabrik yang ditutup. Nah, itu salah satu contoh ya, analisis lingkungan eksternal. Kemudian strategi perusahaan, strategi bisnis tadi juga harus memperhatikan misi perusahaan. Apa misi perusahaan? Kemudian kompetensi, kemudian tujuan. Tujuan perusahaan itu bisa berupa biaya, kualitas, flexibility, ataupun delivery. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan yang mencakup misalnya proses produksi, sistem quality, capacity, dan inventory. Ini adalah kebijakan-kebijakan dalam proses produksi. Nah, setelah dari itu, formula strategi ini dikaitkan juga dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, misalnya fungsi pemasaran, fungsi keuangan, human resource, information system. Nah, ini semua diramu sehingga menghasilkan satu keputusan. Keputusan itu yaitu strategi apa yang dipakai dengan memperhatikan keseluruhan faktor-faktor tadi. Nah, di sini penjelasan yang tadi, analisis eksternal dan internal mencakup kompetisi, pelanggan, ekonomi, teknologi, dan kondisi sosial. Kemudian misi operasi sebagai tujuan operasi yang berhubungan dengan strategi bisnis perusahaan. Distinctive kompetensi, yaitu operasi relatif harus lebih unggul dari pesaing dan harus sesuai dengan misi perusahaan. Kemudian tujuan operasi dinyatakan dengan kuantitas, kualitas, biaya, dan syarat yang dapat diukur. Arti sebuah misi. Misi dapat diartikan sebagai alasan pendirian organisasi, memberi batasan dan fokus pada tujuan organisasi, menjawab pertanyaan apa yang akan diberikan ke masyarakat. Misi perusahaan yang tetap sangat ditentukan oleh faktor lingkungan, faktor konsumen, nilai dan filosofi yang berlaku, pertumbuhan perusahaan,
citra di masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk mencapai misi yang ditetapkan dengan baik, maka perusahaan perlu menetapkan strategi. Strategi dapat diartikan rencana atau tindakan untuk mencapai misi. Bagaimana misi akan dicapai? Nah, begitu. Nah, ini strategi dengan taktik. Jadi strategi tadi sudah dibahas adalah cara untuk mencapai atau mewujudkan tujuan, ya. Berarti strategi ini adalah secara gambaran umum, ya, cara untuk mencapai tujuan. Nah, penerapannya atau implementasi dari strategi ini itulah yang disebut dengan taktik. Taktik adalah penerapan strategi atau implementasi strategi di lapangan. Nah, begitu. Nah, ini ada strategi operasi, yaitu adalah keunggulan. Hasilnya adalah suatu keunggulan, yaitu kemampuan suatu perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan konsumen dan stakeholder dengan memperhatikan harapan daripada konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen, pendapatan konsumen, dan keputusan pembelian oleh konsumen. Gitu. Nah, ini strategi operasi untuk barang dan jasa, yaitu tujuan akhirnya adalah quality management. Ya, bagaimana produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu adalah berkualitas. Nah, yang pertama itu harus ada desain produk, ya, desain produk. Sebelum berproduksi harus ada desain produk dan proses selection manufacturing. Ini untuk barang, begitu juga untuk jasa, ya. Produk desain dan proses selection service. Jasa. Kemudian barang produk tadi akan menghasilkan tangible produk atau goods, barang, sedangkan jasa tadi intangible, tidak nyata, ya, produk yang tidak berwujud, intangible, atau service atau jasa. Nah, akhir daripada keseluruhannya adalah sebuah produk atau service yang berkualitas, ya, yang berkualitas dan melayani daripada keinginan, kebutuhan, dan keinginan konsumen, serta harapan konsumen. Proses perumusan strategi. Strategi bisnis sama dengan strategi operasi, yaitu seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan bagi orang untuk bersaing dengan pasar. Rencana strategis umumnya dirumuskan pada tingkat komisaris eksekutif dengan masukan utama dari bidang-bidang fungsional, seperti bidang marketing, bidang keuangan, bidang human resource, dan bidang produksi. Bagan proses perumusan strategi. Nah, di sini ada analisis internal dan analisis eksternal perusahaan, ya. Nah, ini pesaing, analisis internal, pelanggan, siapa saja pelanggannya, siapa saja pesaing dari perusahaan. Itu harus diidentifikasi bagaimana kekuatan dan kelebihan perusahaan untuk bisa mengalahkan pesaing, untuk bisa merebut pelanggan. Kemudian kelemahan perusahaan, kelemahan, kekuatan dan kelemahan perusahaan juga harus diperhatikan. Budaya perusahaan, apakah mendukung